Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera buat kita semua. Tabe salamat lingun alatai salam sujud karenda malempang adil katalino baciramin kasaruga basengat kajubata arus. Kami dari tim Fisika Material Prodi Fisika Universitas Palangkaraya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami yang berjudul Sintesis Komposit Fe3O4RgO dari batu besi dan tandan kosong kelapa sawit sebagai elektroda superkapasitor dalam upaya pemanfaatannya. Perangkat penyimpanan energi yang ada saat ini salah satunya ialah superkapasitor. Superkapasitor merupakan perangkat penyimpan energi di antara baterai dan kapasitor di elektrik konvensional. Superkapasitor ini memiliki keunggulan dalam hal siklus pengisian pemakaian yang cepat, densitas daya yang tinggi, masa pakai yang lama, dan jangkauan operasi termal yang kuat. Dalam perkembangannya, salah satu fokus penelitian superkapasitor ialah pengembangan material elektroda superkapasitor, di mana material yang banyak digunakan saat ini ialah komposit Fe3O4RgO. Beberapa penelitian sebelumnya mengkompositkan Fe3O4RgO dengan metode yang berbeda-beda untuk mendapatkan elektroda superkapasitor yang baik. Akan tetapi, penelitian sebelumnya menggunakan material komersial dalam mengkompositkan Fe3O4RgO. Dari ulasan sebelumnya, akan menjadi terobosan baru jika material komposit berbasis Fe grafen sebagai elektroda superkapasitor disintesis dari sumber daya alam lokal seperti batu besi dan tandan kosong kelapa sawit. Hal ini juga sebagai upaya pemanfaatan sumber daya alam lokal untuk kemajuan sains dan teknologi. Selain perkebunan sawit, Kalimantan Tengah juga memiliki potensi sumber daya alam lain berupa batu besi yang berada di Kabupaten Katingan. Batu besi ini belum diolah secara maksimal, mengingat berbagai keterbatasan masyarakat setempat. Di sisi lain, Haryanto dan kawan-kawan mampu mensintesis Fe3O4 dari batu besi tanah laut Kalimantan Selatan. Hal ini tentunya dapat dijadikan rujukan bagaimana mengolah batu besi di Kabupaten Katingan, mengingat hasil olahannya seperti Fe3O4 banyak dimanfaatkan di banyak teknologi seperti perangkat penyimpan energi. Adapun tujuan dari karya tulis ilmiah ini ialah yang pertama, mengetahui sintesis nanokomposit Fe3O4RgO dari batu besi dan tandan kosong kelapa sawit. Yang kedua, mengetahui struktur dan morfologi nanokomposit Fe3O4RgO. Yang ketiga, mengetahui performa elektrokimia dari nanokomposit Fe3O4RgO sebagai elektroda superkapasitor. Superkapasitor merupakan perangkat penyimpanan energi yang telah digunakan secara luas pada bidang elektronik dan transportasi, seperti sistem telekomunikasi digital. Berdasarkan mekanisme penyimpanan energi, superkapasitor dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu kapasitor dan pseudokapasitor, seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Selanjutnya, magnetit atau mempunyai rumus kimia Fe3O4 dan mempunyai struktur spinel dengan sel unit kubik yang terdiri dari 32 ion oksigen, di mana celah-celahnya ditempati oleh ion Fe12 dan Fe13, seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Grafen memiliki struktur yang bukan dalam kisi grafait, melainkan sebagai kisi triangular, dengan basisnya terdiri dari dua atom tiap sel satuan. Atom-atom ini diberi nama atom A dan atom B. Magnetit merupakan logam oksida yang biasanya digunakan sebagai bahan elektroda superkapasitor, yang menjanjikan karena biayanya rendah dan ramah lingkungan. Namun, magnetit memiliki kekurangan dikarenakan ukuran partikel yang besar, luas permukaan yang rendah, dan kapasitansi spesifik yang rendah. Di sisi lain, grafen sering diintegrasikan dengan bahan aktif lainnya untuk meningkatkan kinerja elektrokimia dalam penyimpanan energi perangkat. Hal ini dikarenakan grafen memiliki konduktivitas elektron yang baik, fleksibilitas, stabilitas kimia, dan luas permukaan teoritis yang tinggi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mendapatkan elektroda superkapasitor yang lebih stabil, salah satunya dengan membuat komposit Fe3O4RgO. Adapun metode penulisan dalam karya tulis ilmiah ini, pertama, pengumpulan data informasi, kedua, pengolahan data informasi, dan ketiga, analisis dan sintesis. Selanjutnya adalah sintesis Fe3O4. Adapun langkah-langkahnya, batu besi.
Separasi pada batu besi dengan menggunakan magnet permanen. Setelah mendapatkan material berbasis magnetit, magnetit dilarutkan ke dalam HCl sebanyak 12,063 molar. Selanjutnya, larutan tersebut diaduk menggunakan pengaduk magnet selama 90 menit pada suhu sekitar 80 derajat Celcius. Hasilnya disaring dengan menggunakan kertas saring sebanyak 2 kali. Kemudian dilakukan titrasi dengan NH3OH sebanyak 6,5 molar ke dalam larutan sampai pH-nya menjadi 9. Untuk menghilangkan garam hasil reaksi kimia, larutan dicuci beberapa kali dengan menggunakan aqueous kemudian didiamkan hingga mengendap. Dan terakhir, serbuk hasil endapan tersebut dikeringkan pada suhu 100 derajat Celcius. Dapat kita lihat di slide, ini merupakan hasil pemurnian batu besi ditunjukkan oleh pola XRD. Pada gambar yang pertama, pola XRD tersebut menunjukkan telah terbentuk Fe3O4 murni. Morfologi dan ukuran Fe3O4 dapat dikarakterisasi menggunakan TEM. Dan pada gambar yang kedua, analisis TEM diperoleh hasil untuk ukuran partikel Fe3O4 dari mineral alam berkisar 10 nanometer. Selanjutnya adalah sintesis RGO. Adapun bahan utama yang dipakai dalam proses ini adalah tandan kosong kelapa sawit. Tandan kosong kelapa sawit ini dilakukan beberapa langkah untuk menghasilkan serbuk RGO. Dapat kita lihat di slide, ini merupakan pola difraksi XRD untuk material RGO. Dapat ditunjukkan keterkaitan antara luas puncak difraksi dengan sudut difraksi yaitu 23,61 dan 44,60 dan adanya pembentukan kristal kecil. Dalam hal ini fase yang terbentuk sesuai dengan menggunakan metode eksfoliasi mekanis. Selanjutnya ialah proses sintesis komposit Fe3O4RgO menggunakan metode ex situ dengan etanol sebagai media. Yang pertama, persiapkan Fe3O4 maupun RgO terlebih dahulu. Kemudian Fe3O4RgO dicampurkan dengan etanol menggunakan hot plate magnetic stirrer. Selanjutnya, aduk hingga berbentuk bubur sel core. Langkah terakhir, lakukan pengeringan untuk mendapatkan nanokomposit Fe3O4RgO. Sampel Fe3O4RgO yang digunakan dengan variasi 1:1, 1:2, 1:3, dan 1:4 dalam 10 ml alkohol. Setelah proses sintesis selesai, kemudian dilakukan pengujian dengan XRD dan selanjutnya ialah analisis struktur nanokomposit Fe3O4RgO. Pada puncak tertinggi 311, ukuran setiap sampel dianalisis dengan menggunakan rumus Debye-Scherrer dan diperoleh hasil 26,32, 37,59, dan 3751 nanometer. Hasil difraksi masing-masing sampel, kecuali pada 2 theta dari 5 derajat dan 18 derajat, tidak ada puncak lain yang menunjukkan medan kristal tertentu, misal 0,01 mg/kilo. Dan berarti bahwa semua fase ialah milik RgO. Peningkatan komposisi RgO dalam komposit tidak mengubah struktur kristal, namun hanya mengubah ukuran partikel komposit dalam membentuk rantai super paramagnetik dalam jaringan graphene. Analisis struktur nanokomposit Fe3O4RgO dengan menggunakan TEM. Untuk komposisi 1:3, tampak bahwa bentuk partikel cenderung bulat dan membentuk aglomerasi dengan ukuran partikel 10-30 nanometer, sesuai dengan perkiraan ukuran kristal yang dihitung dengan menggunakan pendekatan Debye-Scherrer, yaitu sekitar 26-38 nanometer yang diambil dari Munasir et al. Tahun 2020. Gambar A menampilkan kurva CV dari nanokomposit Fe3O4RgO dengan berbagai laju pemindaian 10 hingga 100 mV per second. Kurva CV berbentuk persegi panjang tanpa puncak redoks seperti cermin yang menunjukkan perilaku kapasitif elektrokimia yang ideal. Hasil nilai CS yang diperoleh pada elektroda nanokomposit Fe3O4RgO ialah 498, 456,4, 402,6, 399,6, dan 375,6 F per G pada laju pemindaian 10, 25, 50, 75, dan 100 mV per second. Gambar B menunjukkan karakteristik charge discharge dari nanokomposit Fe3O4RgO dengan beberapa densitas. Nilai CF dari nanokomposit Fe3O4RgO pada kurva CV ialah 454,3, 424,2, 386,7,
340,4 dan 332,5 F per gram dengan densitas masing-masing 1, 2, 3, 5, dan 10 ampere per gram. Peningkatan densitas menyebabkan nilai CS semakin menurun karena laju reaksi redoks yang lambat pada arus yang tinggi. Bentuk kurva CP dengan berbagai densitas seperti segitiga yang simetris menunjukkan kontribusi dominan dari EDLC. Adapun kesimpulan dari hasil karya tulis ilmiah kali ini yang pertama, batu besi Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah dan tandan kosong kelapa sawit berpotensi besar sebagai sumber Fe dan FeO yang diproses menjadi prekursor dalam sintesis nanokomposit Fe34 FeO. Yang kedua, analisis data dengan menggunakan SRD menunjukkan puncak difraksi pada komposit Fe34FgO berada pada puncak tertinggi 311. Struktur morfologi pada komposit Fe34FgO dapat dilihat dengan menggunakan TEM. Struktur morfologi pada nanokomposit Fe34FgO berbentuk partikel cenderung bulat dan membentuk aglomerasi dengan ukuran partikel 10-30 nanometer. Dari kinerja elektrokimia nanokomposit Fe34FgO diperoleh bahwa batu besi dan tanah kosong kelapa sawit berpotensi untuk dijadikan nanokomposit Fe34FgO sebagai elektroda superkapasitor. Demikianlah presentasi karya tulis ilmiah kami ucapkan terima kasih.